Suroso yang awalnya menolong dengan memperbolehkan mereka tinggal dan membuka lahan, akhirnya murka dengan segala keserakahan dan pertikaian antar anak dan cucu Ki Suroso. Sosok penguasa daerah itu justru mendatangi mereka semua melalui mimpi, bertitah dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan segala kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan keabadian pada sang pewaris yang sah. Wangsit yang didapat ternyata menjadi pemantik pertikaian yang semakin menjadi. Garis keturunan Ki Suroso saling bunuh satu sama lain, saling mengorbankan dan menumbalkan satu dan lainnya. Bahkan tak ragu, ada yang menumbalkan anak mereka sendiri sebagai persembahan untuk Simbau Rekso agar mendapatkan bantuan untuk menemukan pusaka beserta ajian peninggalan yang disembunyikan. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, generasi ke generasi, hingga setiap keturunan itu semakin banyak, semakin kabur berbaur. Lantas semua yang merasa keturunan Ki Suroso menyatakan perang satu sama lain, hingga sebagian kecil yang merasa lebih lemah memilih pergi, meninggalkan desa tempat mereka dilahirkan, yang salah satunya adalah kakek buyut Poniran. Ia membawa anak dan istrinya pergi jauh secara diam-diam dari desa, membawa sebilah keris pusaka yang ia temukan di bawah batu karang yang tersembunyi di ujung desa. Sementara ia harus pergi menghindari konflik yang lebih besar, membiarkan para kerabatnya saling memusnahkan. Akbar berdiri melayang. Di depannya masa terus berganti. Keturunan terkuat di desa akhirnya memutuskan untuk membuka tabir, menampakkan keadaan desa pada orang sekitar. Sebagian warga berekspansi menuju lahan lain dan membangun desa yang baru, desa tetangga Lapengan yang tak kalah mistis. Namun semua itu tak bisa menandingi Lapengan yang merupakan pusat peradaban dimensi lain yang tak kasat. Akbar berjalan pelan. Ia berada di sebuah rumah sederhana dengan penerangan seadanya. Di depannya terlihat sebuah kusen tanpa pintu yang tertutup kain sebagai tirai. Perlahan ia masuk, menembus tirai tanpa membukanya. Di depannya ada seorang lelaki berambut ikal dengan kumis tebal, sedang bersemedi sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Sebilah keris dengan ukiran ular berdiri terbalik dengan gagang di atas. Keris itu berdiri tak bergerak di atas lantai tanpa tertancap. Wajah lelaki itu mengingatkan pada seseorang, terasa familiar. Namun ia tak tahu siapa yang dirasa mirip. Dalam benaknya, ia mengenal sosok lelaki yang sama. Sosok lelaki yang sering bercengkrama dan cukup ia kenal. Sebuah bayangan sama tentang bentuk wajah dan rambut ikal yang belum bisa ia pastikan sosoknya. Sementara itu, di sisi lain, Pak Soleh yang sedari tadi berdoa dan bermunajat akhirnya membuka kedua matanya. Untuk kali pertama dalam hidupnya, ia melihat sesosok harimau yang dahulu selalu diceritakan oleh sang kakek. Sosok yang dipercaya melindungi keluarganya secara turun-temurun dari masa ke masa. Pak Soleh menganggukkan kepala perlahan memberi hormat. Tak lupa ia mengucapkan salam, dibalas dengan anggukan dan auman yang menggelegar, membuat sosok bayangan hitam pembawa tombak sedikit mundur dari posisinya yang hendak menembus dinding. Sosok Mbah Macan yang tadinya bermanifestasi sebagai sesosok harimau besar, kini mulai memperlihatkan wujud dalam mode berperang. Perlahan tubuhnya berdiri tegap dengan dua kaki belakang. Kaki depannya berubah seperti tangan yang masih memiliki cakar tajam berkilau yang masih diselimuti oranye berlareng hitam. Di dahinya terlihat sebuah batu pusaka berwarna merah yang menyala pendar. Sosok Mbah Macan kini justru bermanifestasi seperti seorang kesatria hibrida, campuran binatang dan manusia. Sadurunge kowe ndadekno putuku tumbal, kowe dhisik sing bakal mati. Gelegar suara Mbah Macan akhirnya melompat menembus atap, memandang Mbah Ketek yang sudah tersungkur dengan kepala yang terpisah dari leher. Tubuhnya terkoyak dengan isi perut yang sudah hilang dimakan. Sebelum kau jadikan cucuku tumbal, kau duluannya akan mati. Ia bersiap memasang kuda-kuda dengan tangan membuka, menampakkan cakar-cakar yang panjang dan tajam.
pertanda ia siap mencabik sosok apapun yang berusaha mengusik dan mencelakai anak cucu Ki Suroso yang sudah ia temani selama turun-temurun. Sementara itu di dalam rumah, di sela bayangan dan doa yang sedang ia alami dan panjatkan, Akbar terkesiap. Matanya seketika terbuka lebar. Nafasnya tak beraturan, jantungnya berdegup kencang. Ia tak menyangka orang yang selama ini ia anggap teman bercengkrama ternyata adalah sumber kegaduhan yang terjadi. Sambil menatap nanar, mulutnya mengucap nama Poniran. Di sisi lain, Yono tertatih menghadapi yang tak kasat mata. Mata batinnya terbuka lebar dan bisa memandang apa yang terjadi di sekelilingnya. Laras beserta sosok khodam serupa orang tuanya kini menghadapi sosok Buto Ijo yang berniat mencabut nyawa dari tubuhnya. Geraman, raungan, dan gelegar suara berisi ancaman dan kemarahan menggetarkan dimensi lain rumah sakit ini. Seluruh penghuni tertidur pulas. Security yang sedari tadi ketakutan di dalam pos kini sudah tak sadarkan diri. Rumah sakit yang letaknya dekat dengan jalan raya kini seperti tertutup tabir dan membuat terisolir. Jalanan yang seharusnya ramai kini menjadi sepi dengan deretan warung dan tempat makan yang ikut tutup. Udara semakin dingin dengan kabut putih yang turun menghalangi pandangan, menyamarkan keberadaan gedung besar penuh pasien. Tak ada ambulan, tak ada sirine, tak ada kegiatan. Pun jika ada yang mampu terus terjaga dan menyadari yang terjadi, mereka tak akan berani menampakkan diri. Lebih baik terus bermunajat dan berdoa agar keadaan genting cepat terlewati. Rumah sakit kini berada di persimpangan dua dunia, nyata dan gaib. Seorang perempuan paruh baya sedang meringkuk di pojok ruang perawatan sambil berdoa dan menjaga buah hatinya yang sedang sakit. Wajahnya pucat dengan keringat jagung yang terus membasahi tubuhnya yang gemuk. Kerudung yang ia pakai ikut lembab. Ketakutan yang teramat sangat menaungi tempat yang seharusnya memberikan rasa aman. Kabut samar hijau kebiruan terkadang muncul di pandangannya, menandakan bahwa ia tak boleh bergerak atau akan terjebak dalam dimensi yang tak ia kenal. Samar ia mendengar dentuman. Sesekali ia melihat dan merasakan getaran di dinding dan kaca rumah sakit. Hanya jika kabut hijau kebiruan itu muncul dan tak lagi terasa ketika dalam kondisi biasa. Ia sadar, kini ia berada di persimpangan. Ada sesuatu yang besar tengah terjadi di sekitarnya. Intuisinya berkata ia tak boleh beranjak, atau ia yang akan menjadi korban selanjutnya. Sementara itu, Laras membuka kedua matanya. Iris berwarna hitam pekat yang besar terasa melotot memandang sosok Buto Ijo yang ingin menumpahkan darah kekasihnya. Ia melayang, mengepalkan tangan dan bergerak menghantam dari jauh. Tinju yang ia keluarkan menghantam sang Buto Ijo dengan keras. Ditambah gelombang ungu dan hijau dari ajian pasangan khodam orang tua Yono. Sang pesuruh menggeram sambil tertawa mengejek. Dihantam dan terpental bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi tekadnya untuk menunaikan tugas. Ia dijanjikan sebuah nyawa yang tak bisa ia tolak. Nyawa seorang anak yang tentunya belulangnya akan ia jadikan kalung tambahan. Dagingnya bisa ia makan, darahnya dapat ia sesap hingga sumsum tulang. Ora ono dalan liyane kowe utawa aku sing mati. Gelak tawa terdengar mengisi seluruh ruangan. Bahkan wanita yang sedang meringkuk itu pun dapat mendengar jelas segala perkataan sang Buto Ijo. Tidak ada jalan lain, kamu atau aku yang mati. Yang mana menambah keyakinannya pada keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ia berusaha membangunkan para penunggu pasien lain yang sedang tertidur pulas. Namun pengaruh sirap sari tilem tidak bisa dilunturkan hanya dengan usaha yang manusiawi. Buto Ijo itu berjalan menghentakkan kaki, menggetarkan kaca, dan menyerang balik dengan sebuah hantaman dari senjata yang ia bawa. Menghantam dinding dan lantai dingin dengan gadanya yang berupa kayu hitam besar dengan logam-logam tajam. Sepasang kodam pelindung Yono ikut menyerang, terbang melayang, dan menghantam sang Buto Ijo dengan kekuatan penuh, menumpahkan darah dari mulut sang raksasa.
Tinjuan gaib itu berhasil mengenai rahangnya yang besar, membuat sang raksasa mundur beberapa langkah, lalu kembali menyeringai. Ia menyekam mulut dan menjilat darahnya sendiri. Pertarungan yang terjadi akan semakin sengit. Asap menguar, aroma melati dan anyir ikut mengisi atmosfer. Amarah dan seringai dendam semakin pekat seiring perlawanan tiga sosok pelindung sang tumbal. Sang raksasa berlari maju dan mengayunkan gadanya yang semakin bertambah besar, membuat dua khodam dan Laras terpental jauh, menembus dinding-dinding dan menjatuhkan beberapa buku tamu di meja resepsionis. Dalam sekejap, tubuh Yono yang gontai akhirnya dicengkram, diangkat dengan tangan yang terkunci menempel di sisi badan. Matanya membelalak nanar, nafasnya tercekat, tulangnya yang belum sembuh sepenuhnya bergemerutuk karena remasan tangan sang raksasa. Tanpa perlawanan, ia hanya bisa merapal doa terakhir, namun tak cukup untuk menyelamatkan nyawanya yang sudah berada di ujung tanduk. Mata Yono membelalak, darah mengalir keluar dari hidung, juga mulut dan telinganya. Desakan dan himpitan kuat memecahkan pembuluh-pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Air matanya kini bercampur darah. Tangisan dan rasa sakit dirasakan Yono, membuatnya berteriak kencang yang terdengar hingga pojok terjauh dari rumah sakit. Laras dan kedua khodam orang tua Yono kembali menyerang, namun hanya dengan sekali ayunan gada. Mereka kembali terpental. Sosok ibu Yono hancur, anggota tubuhnya terpecah dan terpisah-pisah. Laras yang ikut terpental tak mampu kembali bangkit. Ia terisak melihat tubuh kekasihnya terangkat dan tergencet hingga jiwanya sejenak terlihat keluar dari tubuh. Bayangan tangan Yono yang meronta akhirnya benar-benar tak mampu mempertahankan diri. Jantung Yono pecah, tulangnya remuk, darah terus mengalir dari mulut, telinga, hidung, mata Yono menangis darah. Jiwa Yono tercabut dari tubuh dan digenggam. Raksasa itu tertawa sambil berjalan santai, seperti mengejek Clara yang tak lagi berdaya memandang tubuh kekasihnya yang tergeletak kaku di lantai yang dingin. Ia menangis. Kepedihannya kembali terulang. Ia gagal melindungi nyawa kekasih yang dicintainya. Ia gagal menunaikan janjinya ketika nyawanya meninggalkan tubuh dinginnya. Tubuh yang dulu terapung dan tergolek tak berdaya di pelukan Yono yang terisak. Yang hidup akan mati, yang mati akan kembali pada sang pencipta dan pemilik dunia. Kakang Kawah Adi Ari-Ari tak mampu melindungi saudaranya yang hidup dan ikut terbawa sebagai sesembahan pada sang penguasa gelap. Seiring menghilangnya sang raksasa, keadaan rumah sakit yang tadinya diselimuti kabut kini berangsur normal. Makhluk-makhluk yang sedari tadi bergentayangan perlahan menghilang dan mereda. Para perawat satu persatu bangun dari tidur, menandakan pengaruh sirap sari tilem sudah hilang. Dengan linglung mereka bangkit dan berjalan menyusuri koridor rumah sakit dan terkejut. Wah, tolong, ada mayat! Seorang suster muda dengan histeris berteriak. Tubuhnya ambruk sambil terperanjat melihat sesosok mayat bersimbah darah tergeletak dengan mata terbuka, mulut menganga, dan darah segar yang merembes dari rongga hidung dan telinga. Mayat seorang pasien yang tak seharusnya berada di koridor rumah sakit yang dingin tanpa bantuan. Dalam sekejap rumah sakit yang tadinya tenang menjadi riuh. Semua orang terbangun. Para keluarga, penunggu pasien keluar dari kamar perawatan, mendengar teriakan sang suster. Dengan buru-buru, mereka langsung membantu sang suster mengangkat tubuh Yono ke ruang UGD, berharap masih ada sedikit harapan untuk bisa menyelamatkan Yono. Hanya saja, semua sudah terlambat. Nyawa Yono sudah tercabut dari tubuh. Khodamnya sudah dibawa oleh sang buto ijo sebagai syarat dan persembahan. Mbok Rumi malam ini memenangkan pertarungan. Selangkah lagi ia akan bisa menemui Simbau Rekso dan menguasai desa Lapengan hingga Kabupaten Kujang. Mbok Rumi menarik nafas dengan berat. Ajian dan mantra yang ia rapalkan sudah berhasil mendapatkan tumbal yang ia incar. Sang buto ijo kembali ke desa dengan menggenggam khodam Yono yang terbelenggu sebuah rantai api.
Ia berdiri tenang di hadapan Mbok Rumi, mengambil secawan darah dan meminumnya. "Sesuk kowe bakal mangan. Saiki delehen yono nang jero karungan." Mata Mbak Rumi terpejam. Mata batinnya yang terbuka membuatnya dapat melihat sang buto ijo meletakkan kodam Yono di dalam kandang ayam yang sudah ia beri mantra. Ia kembali berkomat kamit, membacakan mantra berulang untuk memanggil sosok si Mbau Rekso. Dengan lirih, Mbak Rumi mulai menembang. Mantra yang tadinya ia baca kini ia lantunkan sebagai langga magis untuk memanggil sang penguasa desa. "Wonten ing ngandhapipun wit kepuh, kula serahaken sesajen kalian wewangen. Rangkul kawula ngagem asta kang asrep. Kuataken sedanten rasa saengga boten wonten malih ingkang ngaling-alingi. Kaya menika kawula ingkang ngagungi, kuat menika ugi kawula ingkang ngagungi." Di sisi lain, malam terasa masih sangat panjang bagi Akbar, Kemal, dan Pak Soleh. Mereka bertiga harus bisa bertahan melewati malam dengan terus berdoa. Mereka hanya bisa pasrah dan berserah. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang mereka sadari adalah malam ini tak akan berakhir dengan mudah. Akbar terkesiap. Ia terkejut dan menyebut nama Poniran dengan terheran. Ia menatap ke sekeliling yang gelap. Kemal masih serius memejamkan mata dan berdoa. Pak Soleh menatap ke satu arah sambil tersenyum dan mengangguk hormat. Akbar melihat ke arah yang sama. Nampak Mbah Macan yang berdiri gagah, mengeluarkan cakarnya yang tajam, lalu melompat menembus atap. "Pak, ternyata ini kerjaan Mas Poniran, Pak." Dengan tergagap Akbar melontarkan isi kepalanya, sebuah penglihatan yang entah dari mana asalnya. "Aku wis weruh nek Poniran cek saktrah karo aku. Tapi aku ora ngerti kok dhek iso ngene." Pungkas Pak Soleh dengan lirih dan tenang. Ia menjawab ucapan Akbar. "Aku sudah tahu, Bar, kalau Poniran masih satu trah sama aku. Tapi aku ndak ngerti kenapa dia bisa begini." Matanya Pak Soleh menatap nanar seolah mengingat kilatan masa lalu yang sudah diperlihatkan padanya. "Tapi justru masih ada orang lain yang mulai perang ini. Poniran cuma ikut memanfaatkan keadaan," lanjut Pak Soleh. Kemal membuka mata. Ia tak lagi berkonsentrasi setelah mendengar pernyataan dari Pak Soleh. Ia ikut terkejut. Ternyata orang yang selama ini dekat dengan mereka adalah salah satu penyebab malam-malam menakutkan di desa. Sejenak ia langsung terfikirkan keadaan Yono yang entah bagaimana, karena ia yakin malam yang sama buruknya sedang dilewati Yono di atas dipan rumah sakit. "Pak Lek, berarti gelundung pringi sama yang nampakin kami waktu itu bukan cuma kebetulan, memang sudah ada yang nyuruh gitu?" Dengan menyela akhirnya pertanyaan itu terlontar. Ia terlalu penasaran dengan kejadian yang sebenarnya, tentang sejarah dan apa yang terjadi di desa ini, dan mengapa mereka harus ditemui sosok-sosok buruk rupa yang seolah datang dengan sengaja. Ia memang beberapa kali mengalami fenomena gaib. Itu pun tak pernah sampai penampakan dan gerakan yang kentara. Pun, jika ada kejadian penampakan, justru orang lain yang bersamanya lah yang melihat sosok. Mata batinnya yang tiba-tiba terbuka menjadi sebuah indikasi dan menimbulkan kecurigaan. Ia tak mungkin bisa melihat sebegitu jelasnya, padahal sebelumnya hampir tidak pernah sama sekali. "Pokoknya, aku yang bakal bantu Mbah Macan. Kamu berdua tetap di dalam rumah. Berdoa terus biar ada perlindungan dari Gusti. Kamu berdua harus tetap hidup. Meskipun malam ini aku harus mati." Pak Soleh beranjak dari duduknya dan berjalan mantap menuju pintu. Kesalahan leluhurnya sudah seharusnya ia tuntaskan. Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan tanpa tahu kapan akan berakhir. Ia berdiri, menundukkan kepala sambil membuka pintu dan berjalan pelan menuju teras. Angin dingin menyambutnya seolah sudah menunggu. Sementara itu, di atas bumbungan atap, Mbah Macan menatap jasad Mbah Ketek yang sudah terburai. Utusan Poniran tertawa terbahak merayakan kemenangannya. Sisa satu lagi yang perlu ia hadapi sebelum akhirnya mengambil nyawa dari cucu Seng Babat Alas.
Di sekitar terlihat mata-mata yang mengamati tanpa berani menampakkan wujud. Makhluk-makhluk gaib dengan tingkat keilmuan rendah hanya bisa melihat tanpa berani ikut andil. Utusan Poniran yang awalnya hanya berupa sosok bertudung hitam, membawa tombak api, kini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Badannya menjadi lebih besar, dengan wajah yang kini mulai nampak. Seraut wajah tengkorak dengan daging-daging busuk yang menempel terlihat jelas. Rambutnya kini terlihat menjuntai panjang keluar dari tudung. Matanya menyala merah seperti api yang berkobar. Belatung-belatung putih terlihat berjatuhan dari wajah dan mulut sang makhluk. Ialah makhluk yang secara sengaja dibawa Poniran dari pertapaannya di sebuah gunung besar. Makhluk yang biasa menyesatkan dan mengambil nyawa para pendaki dan memperdagangkan organ tubuh manusia di pasar setan. Sebagian organ lainnya ia makan untuk mempertebal ilmu kebatinan dan menaikkan tingkat keilmuan, yang mana kini semakin kuat karena dipekerjakan dengan kekuatan ilmu hitam. Ialah Nyi Lastri. Mbah Macan menggeram ganas. Ia mengaum dengan suara menggelegar hingga menggetarkan atap-atap dan dedaunan. Nyi Lastri bergerak melayang dengan cepat, menghunduskan tombak untuk menusuk tubuh Mbah Macan yang besar. Namun dengan mudah dihindari dan justru terpukul mundur dengan sabetan cakar yang sempat merobek jubahnya. Mbah Macan tersenyum sinis. Ia sangat yakin kalau Nyi Lastri bukanlah lawan yang seimbang dengan umur dan tingkat keilmuannya. Hanya saja, Mbah Macan belum menyadari bahwa makhluk seperti Nyi Lastri tak akan mengeluarkan segala kemampuannya dengan seketika. Selalu ada tipu muslihat yang disimpan untuk meraih tujuan jahatnya. Sementara itu, robekan kain jubah Nyi Lastri terbakar seketika menyentuh tanah. Sebuah tawa terdengar dari kobaran api yang berangsur padam dari robekan jubah itu. Seolah jubah yang dikenakan terdiri dari tenunan nyawa manusia dan makhluk gaib lain yang menjadi santapannya. Nyi Lastri terbahak. Engsel tulang rahang dan tengkoraknya bergemeretuk saling berbenturan. Ia tak menyangka Mbah Macan akan mengeluarkan kekuatannya secara penuh di awal pertempuran, seolah tak ingin berlama-lama dan kehilangan strategi bertahan. Lantas ia kembali melayang menuju Mbah Macan dan memukul mundur ksatria harimau itu. Pertempuran sengit berlangsung dengan teriakan dan auman seram yang membuat seisi desa menjadi ketakutan. Bagaimana tidak, ketika desa sedang dihantui dengan pagelaran gaib yang merupakan hajatan Simbau Rekso, di saat yang sama, teriakan, gelak tawa, dan auman terdengar hingga batas kecamatan, yang berarti teror tak hanya terjadi di Lapengan dan desa sebelah. Mereka berdua saling menyerang, saling hantam, dengan kobaran lidah api yang menjilat-jilat, membakar sebagian kecil bulu loreng milik Mbah Macan. Hanya saja ada satu hal yang tak disadari. Sepertiga dari sosok Nyi Lastri justru sudah memisahkan diri dari raga utuhnya untuk menghabisi orang yang sedang dilindungi Mbah Macan. Di sisi lain, Pak Soleh berjalan pelan dengan waspada, memandang sekitar dengan mata ketiga. Di atas pepohonan, di sudut gelap bangunan, dan di bawah bayangan, terlihat mata-mata yang memandang dengan gentar. Penunggu pohon trembesi yang sedang meringkuk di balik tubuhnya yang berbulu hitam. Juga beberapa sosok anak-anak kecil tanpa pakaian sedang bersembunyi dengan menggali tanah. Pak Soleh merapalkan doa dan langgam pujian dalam tembang. Kejawen dan ilmu agama sudah berkulturasi dalam darahnya, sehingga ia tak mampu memilih salah satu dengan pasti. Tradisi dan ajaran samawi tak lagi bisa ia pisahkan karena sudah tertanam hingga ke darahnya. Trek, trek. Langkah pelan terdengar seperti sedang mengamati pergerakan Pak Soleh yang berniat membantu Mbah Macan. Di atas atap, terlihat cahaya yang berkilat serupa petir dan api. Bukti benturan-benturan energi metafisika yang baru kali ini terlihat dengan mata awam yang terbuka. Pak Soleh menggerakkan tubuh dan tangannya seperti sedang mengeluarkan jurus kilat. Aura putih dengan lapisan luar yang kemerahan memancar dari tubuhnya. Sambil mengepal dengan mantra yang dirapal, ia menunjukkan energi, membuat Nyi Lastri yang sedari tadi berada di atas angin justru sedikit terdorong mundur. "Soleh, ayo melu aku, ayo ikut aku,"
Sebuah suara perempuan terdengar sambil terkikik. Namun Pak Soleh terlambat menyadari bahwa sesosok wanita tua berambut putih tanpa sehelai benang sedang berdiri di belakangnya, merasuki tubuhnya lewat tulang belakang dan menusuk masuk mengambil alih raga yang katanya dijaga Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Pak Soleh terdorong dan tumbang. Tubuh tuanya menghantam tanah dengan tangan dan jemari yang kaku. Jiwanya perlahan hendak dirusak dengan oleh jiwa hina yang merasuk. Tubuh itu berguling, menggeram dan mencakar-cakar tanah. Pak Soleh sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Mbah Macan yang melihat dan mencoba menolong Pak Soleh justru malah kehilangan konsentrasi bertahan. Ia tak sadar bahwa ayunan tombak justru menghantam tubuhnya dan membuatnya terpental jauh. Dadanya luka dengan goresan yang terbakar, yang semakin lama semakin sakit dan melebar, seolah luka dari mata tombak api itu mengkonsumsi raga gaibnya, membakar perlahan tanpa ampun hingga ia sepenuhnya menjadi abu. Kamu kira aku kemari sendirian? Kamu kira aku tidak punya pesuruh untuk membunuh cucumu? Mbok kira aku main dewean? Nyilasri tertawa terbahak dengan suaranya yang serak, memandang Mbah Macan yang terpental dan terbakar pelan-pelan. Sementara di atas tanah, tubuh Pak Soleh sedang berguling-guling dan memakan tanah yang penuh dengan kotoran. Sambil makan, kepalanya ia benturkan di batu pondasi yang awalnya hendak dipakai untuk memperbaiki teras. Darah merah mengalir deras dari pelipis, dahi dan hidung Pak Soleh. Mulutnya tersumpal tanah, matanya membelalak terbalik, menampakkan bagian putih dari bola matanya dengan guratan merah pembuluh darah yang perlahan pecah. Suara tawa Pak Soleh menggelegar memecah keheningan malam. Tak ada yang berani keluar dari rumah. Meskipun suara tawa itu terdengar dan membangunkan tetangga terdekat, kengerian malam ini seperti mimpi buruk bagi para tetangga dan warga desa. Sementara sang bayan sedang meregang nyawa, kehilangan kesadaran dan berada di ambang batas hidup dan mati. Satu cara menyongsong ajal yang cukup konyol, menyambut kematian dengan raga yang dikuasai entitas lain sambil membelalak, tertawa dengan darah yang melumuri wajah, tanpa bantuan dari leluhur yang setiap petuahnya ia patuhi. Bahkan sang kakek moyangnya sendiri tak datang untuk menyelamatkan nyawanya. Pak Soleh terus tertawa. Bunyi-bunyi tulang tengkorak yang perlahan merepih pun terdengar menakutkan, mengeluarkan banyak darah yang terus-menerus mengalir, dengan gumpalan-gumpalan putih berlendir yang terlihat dari dahinya yang perlahan terbelah dengan luka menganga lebar. Gumpalan putih yang sama seperti yang dialami oleh sang pencuri yang kebal senjata. Pak Soleh melemah, tubuhnya kehilangan tenaga. Kepalanya masih terus terbentur meskipun tak sekuat sebelumnya. Nyilasri hanya tertawa senang. Ia sudah menang. Tugasnya sudah tunai, tuntas. Mbah Macan sudah gagal dan berangsur menghilang dengan separuh tubuh yang terbakar. Pak Soleh mati mengenaskan dengan dahi yang terbuka menganga, menampakkan gumpalan otak putih bercampur selaput dan darah segar. Korinya terikat dan digenggam, dibawa oleh Nyilasri menuju sang majikan. Sementara itu Akbar dan Kemal tersadar dengan suara-suara aneh di luar rumah. Mbah Macan duduk di sebelah jasad Pak Soleh yang bersimbah darah. "Pak Le, tolong!" Teriakan memecah keheningan malam yang magis. Para tetangga terdekat berhamburan berlarian keluar rumah. Suara gamelan masih mengalun sakral tembang pegatruh, seolah memang sedang mengiringi kepergian Pak Soleh yang harus mati mengenaskan dengan bersimbah darah. Gerai tangis kini mengiringi kepergian Pak Soleh yang terbujur kaku dengan tertelungkup. Satu persatu tetangga tiba dan mengabarkan ke rumah-rumah terdekat bahwasanya sang pemimpin desa harus berpulang ke pangkuan ilahi dengan cara yang mengenaskan. Mereka lalu berbondong-bondong mengangkat tubuh Pak Soleh ke dalam rumah. Darah pekat menetesi lantai keramik yang dingin, meninggalkan noda merah yang perlahan berubah semakin kehitaman. Lantai yang tadinya bersih berubah menjadi penuh tetesan darah dan jejak kaki para warga yang tak sempat mengenakan sandal. Tangisan pun pecah. Para tetangga dekat yang mengenal baik Pak Soleh dan keluarganya tentu merasa kehilangan.
Ia memang terkenal sebagai pribadi yang pendiam dan terkesan angkuh. Namun banyak hal yang ia lakukan untuk desa dan tetangga dekat tanpa diketahui orang lain kebanyakan. Bahkan sangat sedikit yang tahu bahwa Pak Soleh sebenarnya sudah hendak pergi dari desa dan menjual semua tanah yang ia miliki. Hanya saja, ia tak mau nasib pekerjanya menjadi tak tentu. Ia khawatir calon pembeli tanahnya justru mengubah lahan itu menjadi bangunan yang bisa mengakibatkan terjadinya gelombang pengangguran di desa. Malam terasa dingin dan sendu. Amarah, raung tangis dan derai air mata mengiringi kepergian ruh Pak Soleh dari jasadnya. Juga tembang Megatruh menjadi pengiring dari Simbau Rekso. Akbar memandang jasad dan para tetangga dengan dingin. Ia merasa kecewa, sedih dan marah. Bagaimana mungkin orang yang ia anggap paling baik padanya justru adalah penyebab kejadian ini? Sejenak Akbar ingin pergi dan mengkonfirmasi Mas Poniran karena telah mengutus sesuatu yang telah mencabut nyawa Pak Soleh. Namun hal itu justru bisa menjadi keputusan bodoh. Apalagi ia adalah orang luar. Ditambah keadaan yang genting seperti ini bisa membuat mereka justru menjadi yang dipersalahkan. Seseorang bisa saja menganggap mereka adalah sumber malapetaka karena kejadian-kejadian aneh ini terjadi semenjak kehadiran mereka berdua. Bahkan mungkin mereka berdua justru dijadikan tumbal bagi Simbau Rekso untuk memberkati desa. Akbar tak bisa menjadikan fenomena yang barusan dialaminya sebagai dasar tuduhan karena tak ada bukti. Sementara dengan pembawaan yang ramah dan terbuka, bisa jadi Mas Poniran malah lebih dipercaya para warga, yang membuat Akbar terpaksa diam dan menyimpan dalam tuduhannya. Para warga langsung bergegas menyiapkan air dan membersihkan jenazah Pak Soleh. Mereka semua dilanda kekalutan dan seperti kehilangan arah. Mata yang sembab dan berkaca-kaca dengan suara sesenggukan mengiringi aktivitas mereka dengan getir. Sedikit demi sedikit simbahan darah yang melumuri wajah dan tubuh Pak Soleh dibersihkan. Kepalanya juga diikat dengan ikat pinggang karena terlihat terbelah dan membuat ngeri. Sementara itu, Nyi Lastri tiba dengan pegikan tawa yang riang. Ia terbang melayang dengan tangan menggegam. Di dalam kepalanya, Korin Pak Soleh terpenjara dengan tangan terikat tali dari api. Apalah yang bisa ia lakukan? Korin hanyalah jin pendamping yang menjadi saudara kembar sebuah jasad. Ia hanya merekam segala residu dari memori kehidupan sang jasad. Dan Korin Pak Soleh pun bersimbah darah dengan kepala yang terbelah dari dahi hingga puncak kepala. Sama seperti keadaan terakhir jasad yang ia tinggalkan. Korin itu terlihat menangis dengan sendu. Darah meleleh dari luka yang menganga, membasahi wajah dan tubuh. Matanya sendu. Kulitnya pucat kebiruan dengan memar-memar seperti bekas dipukuli. Tulang punggungnya melengkung bungkuk setelah terikat meringkuk. Poniran tersenyum sambil tertawa terbahak. Letak ruangan yang tersembunyi dan kedap suara membuat tawanya tak terdengar oleh siapapun. Bahkan seandainya Poniran mati, tak akan ada seorang pun yang akan tahu, kecuali pintu masuknya ditemukan oleh orang lain. Kulitnya yang lembab berkeringat, matanya memerah setelah terus-menerus terpapar asap dupa. Ia menyimpan Korin di dalam sebuah kendi yang sudah dibacakan mantra pengikat sebelumnya. Kendi tanah liat itu terlihat bersinar dengan aura yang bergerak di sekelilingnya, seperti penjara dengan energi prana yang tak kasat mata. Ia beranjak dari posisi duduk bersilanya, lalu berjalan berbalik menuju arah keluar. Sebuah pintu tersembunyi terbuka dengan tangga dari tanah liat yang memutar. Koridor tangga itu gelap dan lembab tanpa cahaya dan sirkulasi. Dengan perlahan Poniran membuka sebuah pintu yang terbuat dari lempengan batu yang bagian luarnya ditutupi tanah dan lumut. Rupanya, ruangan ini terletak di belakang rumah tepat di bawah rindang pohon mangga yang guguran daunnya berfungsi menyembunyikan akses menuju pintu. Udara dingin langsung menyergap kulitnya yang lembab dan berkeringat, memberikan kesegaran tak terkira setelah beberapa lama berada di dalam ruangan pengap dengan gumpalan asap dan wangian dupa dan bunga. Ia harus segera membersihkan diri, menyingkirkan bau yang tersisa dan lalu pergi berkunjung ke rumah Pak Soleh yang sudah ia bunuh dengan bangga. Ia tak perlu peduli jika ada yang curiga padanya, karena tanpa bukti konkret ia tak akan bisa tertangkap. Bahkan jika hal ini harus berujung di kantor polisi,
orang yang paling dicurigai adalah Kemal dan Akbar yang tinggal satu atap dengan si korban. Pun jika ini semua tak terbukti, maka tak ada aturan yang bisa mengakomodir penggunaan santet dan ilmu hitam karena ranahnya terlalu abu-abu dan sulit dibuktikan dengan konkret. Poniran membersihkan diri dengan guyuran air dingin dari sumur timba yang ditampung di sebuah gentong tanah liat, memberikan sensasi dingin dan segar yang melunturkan aroma bunga, bau, dan dupa. Kedua tangannya dibersihkan berkali-kali. Noda hitam bekas arang, dupa, dan kemenyan seketika luruh bersama jernihnya air. Tak lama ia segera menuntaskan mandi dan bergegas memakai pakaian biasa yang sering ia gunakan saat tidur. Tak ketinggalan sarung dan kopiah sebagai alibi. Poniran keluar dari rumahnya yang sederhana. Wajahnya segar berseri sambil menatap kiri kanan seolah menyapa sang gaib dalam rona bahagia. Rambutnya yang basah sudah ia keringkan dengan seksama agar tak kentara oleh orang lain. "Cepetan Mas Pon, keburu dikafani nanti." Seorang warga berusia muda berlari dengan sarung yang tersampir di pundaknya. Suara kentongan dari tetangga dekat Pak Soleh membuat warga segera terbangun dan berhamburan menuju sumber suara. Dan seketika berita kematian sang bayan desa langsung menyebar seperti kentut, membuat seluruh warga berbondong-bondong meninggalkan rumahnya untuk sekedar mencari tahu. Kegentingan dan keheningan seketika terganti dengan riuh kegaduhan yang membuat orang-orang melupakan sejenak suara gamelan yang meneror mereka hampir seminggu ini. Banyak dari mereka tak sadar bahwa bencana yang lebih besar bisa saja datang dengan tiba-tiba. Entah itu air bah, wabah penyakit, atau mungkin malah tanah amblas yang bisa memusnahkan satu desa dalam semalam. Amarah, tangis, dan air mata menghiasi raut wajah Kemal yang dalam niatnya untuk bernapak tilas justru menemui kejadian buruk dan kehilangan keluarganya. Meskipun tak terlalu akrab, keluarga tetaplah keluarga. Ikatan batin tetap saja terpaut meskipun tak sekuat dengan orang tua dan saudara kandung. Poniran tiba dengan wajah yang dibuat sendu. Matanya sembab entah bagaimana. Rambutnya masih setengah basah dengan wajah yang tentu saja lebih segar jika dibandingkan warga yang lain. "Assalamualaikum." Ia mengucapkan salam sambil memandang para warga yang sedang membersihkan luka dan membasuh tubuh Pak Soleh dengan seksama. Akbar menoleh dengan wajah marah dan dendam. Rasa kecewa menghantam nalarnya yang terganggu oleh penyakit mental yang kerap membuatnya tak bisa berpikir jernih dan kehilangan kontrol. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Rahangnya mengeras dengan tatapan mata seperti ingin membunuh. "Ojo Bar, ojo. Kita tidak punya bukti. Orang lain tidak bakal percaya sama kita. Ingat, aku sama kamu bukan orang sini. Tidak bakal ada yang percaya." Dengan sigap Kemal memegang tangan Akbar sambil langsung berbisik. Ia berusaha menenangkan kawannya itu agar tak kehilangan kendali dan berujung jadi tersangka yang dipersalahkan atas kejadian dan kegaduhan yang terjadi. Ditambah jika Akbar ternyata sampai memukul dan melukai Poniran, tentunya warga akan menyangka ialah yang memecahkan kepala Pak Soleh. "Ojo Bar, awake dhewe ora duwe bukti." Akbar menarik nafasnya dengan berat dan mengembuskan dengan keras. Emosinya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Darahnya terasa terpompa lebih cepat. Nafasnya terus memburu. Meskipun harus ia netralkan dengan obat-obatan atau medikasi yang hanya tersisa beberapa butir. Ia langsung beranjak menuju kamar dan meminum obatnya agar lebih tenang dan tak kehilangan kendali. "Ini Pak Bayan kenapa bisa begini? Ada apa? Kok rumah malah jadi bau kemenyan segala?" Poniran bertanya dengan nada yang seolah ia tak mengetahui kejadian sebenarnya. Para warga menjawab dengan riuh rendah, sambil beberapa terus melantunkan sholawat dan doa sembari terus membersihkan kepala Pak Soleh yang terus-terusan mengeluarkan darah. Ia menatap Kemal dengan dingin sambil tersenyum dalam waktu sepersekian detik. Sambil sekilas menatap Kemal, ia berucap di dalam hatinya, "Bar iki kowe sing bakalan dadi hadiah. Setelah ini kamu yang akan jadi tumbal." Batin Poniran dalam hati memandang Kemal. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya.
@saujana_story. Beliau menuliskannya dalam sudut pandang yang sangat luar biasa. Terima kasih Bang Jana, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah-kisah misteri di sini di Fakta Sejarah, khususnya dalam kisah menjemput gelap ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat berpuasa, saya doakan semoga puasa tahun ini lancar ya. Udah detik-detik hari terakhir ini, semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Amin. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya dalam Menjemput Gelap. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.